warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Agus, umur saya lahir tahun 66. 57 Pak, 57 tahun. Saya haji ini sudah 7 tahun Pak, bulan Agustus nanti. Sama dengan Bu Sylvia. Ya, 7 tahun. Jadi pertama-tama kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada manajemen HCN yang sangat peduli dan memperhatikan kami. Tentunya juga tidak hanya dari segi kondisi kami ya, bahkan HCN akan menambahkan fasilitas yang lebih baik dan lebih baik lagi. Tentunya ini juga merupakan tambahan semangat buat kami ini Pak, karena malah hal-hal seperti ini tidak ada di rumah sakit besar gitu kan. Kemudian pengalaman kami di cuci darah nggak beda jauh dengan Bu Silvi, cuma saya lebih parah Pak dulu Pak. Awal itu mungkin nggak ada yang nggak pernah saya marahin. Siapa ya, perawat mungkin saya paling dibenci Pak di sini Pak. Iya, saking stresnya saya nggak cuma mungkin setahun 2 tahun belum sembuh itu Pak. Karena memang saking stresnya sampai saya itu juga ngalamin apa yang ngedrop, nggak cuma ngedrop, dokter pun sampai pernah nganterin saya, kan udah kurang aja kayak ini. Udah marahin perawat, minta nganterin dokter karena udah nggak bisa apa-apa. Makanya saya nggak bisa apa-apa kok belagu ya, makanya ini agak aneh. Sampai saya tuh, menurut saya tuh sampai mengalami sekarat, Pak Haji itu sekarat hampir lewat lah, itu berkali-kali saya itu di rumah. Kebetulan ini saya buka sedikit, saya ini juga ada problem di rumah tangga. Jadi waktu itu istri saya dan anak saya masih ada di sini waktu hadir, waktu cuci darah kira-kira setahun. Setelah 3 tahun istri saya nggak kerasa di sini. Jadi saya harus sendiri Pak, Masalah. Wah ini makin ini, saya nggak pusing saya ditinggalin, cuma penyakit saya ini nggak tahan gitu kan. Ini cuci darah ini memang saya nggak bisa terima Pak, itu sampai mungkin 3 tahun nggak terima itu. Tapi ternyata ya mau nggak mau harus dijalani gitu kan, mau nggak mau harus kita terima gitu. Dan saya lebih banyak keluhannya Pak daripada sehatnya itu, baru sekarang ini aja karena ya mau nggak mau saya harus cuci darah gitu kan. Saya sering dengarkan nasihat dokter, nasihat perawat, sama teman-teman yang lain saya dengarkan semua itu. Nah kemudian lama-lama saya juga sama kayak di juga, ya mau nggak mau, kalau bisa jangan ada yang tahu yang sakit, tapi udah tahu semua satu komplek, orang mau lewat. Jadi sampai Pak RT, Pak RW itu jagain saya Pak tiap hari Pak. Istri saya kan nggak ada gitu. Malah sampai jadi cariin istri di sini katanya biar sehat. Itu obatnya Pak. Ini iya makanya luar biasa Pak, tantangan saya luar biasa. Sementara saya ini ada semacam apa ya, semacam potensi Pak, semacam katakanlah saya punya job yang nggak bisa ditinggal gitu Pak, gitu. Nah saya pernah dengar dari perawat siapa, jangan anggap cuci darah ini penyakit, dia bilang. Anggap ini kita terapi, anggap ini kita turut katanya, anggap kita kencing di sini toilet ketik mewah kan katanya, malah seperti itu. Wah Pak iya, tapi emang kita harus berkorban waktu 5 jam itu aja gitu kan. Kemudian yang saya lama-lama agak turun dikit, nah, mulai turun Pak ininya, emosinya berkurang, kondisi mulai baik gitu loh. Ini saya sering dengarkan nasihat dokter, jadi setiap kita minum obat itu kalau bisa kita rasakan Pak, Bapak Ibu, ada efeknya enggak ini gitu kan. Kalau ada, oh berarti ini cocok obat ini gitu kan. Kemudian makan juga sama, walaupun makan apapun boleh tapi sebaiknya dikontrol. Kalau saya terus terang minum dingin nggak bisa Bapak Ibu ya. Makan buah dingin nggak bisa juga. Kalau saya minum dingin badan saya kaku semua itu. Makan buah dingin juga pusing gitu. Lah minum dingin kalau nggak pusing pilek, kalau pilek nanti apa ya, badan kita rasanya kaku gitu. Akhirnya saya mau nggak mau udah minum air putih aja, sama makan teratur, sama ya buah ala kadarnya. Yang penting kita untuk kepingin diikuti gitu aja.
Nah kemudian saya juga pernah dikasih saran sama dokter juga, usahakan kita banyak gerak, banyak aktivitas, tapi tidak dipaksakan kan. Kalau memang kita bisa jalan ya jalan, bisa misalnya kita jalan agak jauh ya jauh, tapi jangan dipaksakan. Itu saya lakukan Pak, lama-lama juga terbiasa. Nah yang menjadi saya bikin agak lumayan stabil ini, saya pernah dikasih tahu sama Bu Murni, sekarang mungkin di awal terus ya. Bu Murni, saya kok sering lemas, kenapa ya Bu Murni ya, minum apa? Pak Tri ternyata punya pengalaman lagi, vitamin yang dari sini diminum dua sekaligus, HP-nya langsung naik 15 buat. Ini jadi kita saling tukar pikiran juga. Makanya sekarang kalau saya misalnya kurang fit, ya saya tambahkan yang dari sini satu, malamnya paginya lebihin satu. Tapi saya nggak terlalu berani habis sampai 15 lah, katanya kan kalau banyak-banyak nanti ada masalah gitu. Nah saya jalankan itu. Jadi kemudian saya juga selama HD ini saya perhatikan apa ya, pikiran juga Bapak Ibu ya, pikiran kita sebaiknya jangan terlalu ini ya. Kalau tadi saya melewati yang itu tadi, itu akan berakibat kita sendiri yang rugi kalau pikiran kita terlalu kacau gitu. Setelah saya lepas semua, nah ternyata stabil gitu. Nah ini mohon maaf juga ya, pengalaman saya juga ini Bapak Ibu, kalau misalnya HD ini kebanyakan ini, maaf ini, memang bawaannya males, bawaannya berat, pengennya tidur baring-baring aja, melihat kulkas minum, melihat buah makan, itu yang bahaya sebenarnya itu. Usahakan kita makan nasi. Saya makannya sejak makan nasi sama lauk ya 3 kali sehari, itu kita bisa menambah stabil kita, ditambah vitamin tadi gitu dong. Nah saya juga sekarang ini masih aktivitas Bapak Ibu, jadi kebetulan saya juga freelance, jadi setelah HP ya sampai rumah makan, ada kerjaannya kita kerja, pergi gitu. Selagi tensi saya normal, kita nggak ada keluhan ya kita jalan aja gitu. Satu lagi biasanya juga untuk pasien HD ini yang saya hanya nambahkan ya, selain busiliti tadi, selain kita HD usahakan jangan ada keluhan yang lain, penyakit yang lain. Misalnya maksudnya penyakit ringan, karena kalau misalnya kayak gula itu ternyata nggak ada masalah, kayak Pak Feli juga ternyata nggak ada masalah. HP-nya tinggi, baru berapa bulan udah bisa sendiri. Kalau saya dulu lama menyelesaikannya, ini bapak-bapak ini sekarang malah canggih semua ini. Saya lihat hebat-hebat semua ini, menyesuaikannya cepat sekali gitu. Jadi kalau misalnya ada asam lambung, diobatin asam lambungnya dulu. Jangan ada asam uratnya diobati dulu. Karena kalau asam lambungnya masih ada, asam urat masih ada, maka nggak selera. Ini yang menyebabkan kita jadi nggak stabil gitu. Minum juga mau nggak mau harus dibatasi lah, nggak bisa banyak-banyak, nggak bisa. Saya nyoba sendiri Bapak Ibu, kalau saya minum banyak nggak enak betul, badan saya nggak enak betul, perut saya kembung. Sekarang perut saya biasa. Usahakan perut kita tuh pagi enak gitu, empuk gitu, siang empuk. Kalau udah perut gede itu keras ya, itu kita nggak stabil, kaki bengkak nggak stabil, bawaannya malah pengen minum, udah jangan dilakukan gitu. Jadi satu lagi, orang gagal ginjal ya, yang saya alami ini agak sedikit menurun Pak, dari keberanian kita, pola pikir kita, IQ kita, ingatan kita menurun ternyata. Saya nggak kayak dulu juga. Sering saya kadang-kadang lupa baru ingat baru ingat gitu. Baru nyambung gitu. Jadi ininya kadang-kadang nggak langsung connect gitu Pak. Jadi apa saraf apa kita kurang tahu gitu. Nah kemudian pengalaman saya ini, jadi barangkali bisa diambil tapi nggak tahu gimana caranya, tadi ngomongnya ngalor ngidul. Jadi kemarin juga ada teman kita Pak yang udah meninggalkan kita, ada 2 sekaligus kalau nggak salah ya, Pak almarhum Jimmy sama almarhum Pak itu yang baru gitu ya. Saya hitung Pak, terus terang sejak saya 7 tahun ini udah 42 Pak, saya hitungin. Kadang saya ini, saya udah pasrah aja nih. 42 dok, sejak saya masuk sini, saya hitung
Saya waktu sebelah saya pernah yang bu itu di sebelah saya lewat pernah Pak, di sebelah saya bu, saya kok kurus tuh sampai rumah saya nggak bisa tidur tuh Pak. Wah ini saya giliran saya. Wah masuk neraka ini. Oh nggak jadi. Itu pikiran saya nggak karuan. Sampai sekarang udah, saya pasrah aja mau diambil monggo, nggak yang monggo justru kita jalanin aja. Ya malah Tuhan ngasih jalan yang lain gitu, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.